dan dijelaskan oleh simbol. Ada dua jenis peta, ada peta umum sama peta khusus. Terus di dalamnya juga ada komponen-komponen dari peta. Nah, ini ada contoh peta. Mungkin bisa next. Ini kayak yang udah aku jelasin tadi, ada pengertian peta sama ada jenis peta, peta umum sama peta tematik. Peta tematik tuh dia khusus, contohnya kayak peta persebaran hasil tambang, ada peta curah hujan, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini ada komponen-komponen dari peta. Itu ada judul peta, petunjuk letak peta dan diagram lokasi, informasi sistem referensi, informasi pembuat dan penerbit peta, informasi nama dan nomor lembar peta, legenda, keterangan riwayat peta, petunjuk pembacaan koordinat geografi, petunjuk pembacaan koordinat UTM, pembagian daerah administrasi, skala grafis, singkatan, diagram arah utara, dan nomor lembar peta kiri bawah. Mungkin bisa lanjut. Ini penjelasannya bisa dilanjut aja. Terus ini ada skala, jenisnya itu ada skala numerik, garis sama skala grafis. Kalau grafis dia pakai gitu batang, kalau garis pakai garis, kalau numerik dengan angka. Terus ini ada grid UTM sama grid geografis. Perbedaannya kalau geografis itu satuannya derajat menit detik, kalau UTM dia meter. Terus buat grid geografis dia kalau ke barat berkurang, ke timur bertambah, terus mendekati ke arah khatulistiwa dia berkurang, dan menjauhi khatulistiwa dia bertambah. Terus ada juga di acara satu ini juga bahas kontur, yang juga dijelasin di acara 5 kemarin. Itu kontur kan dia garis yang menghubungkan titik ketinggian yang sama, terus sifatnya itu ada 9 itu yang ada di slide. Mungkin bisa next. Mungkin dari acara satu ini ada yang mau ditanyain atau enggak? Kalau acara satu nggak ada pertanyaan, mungkin bisa review dari acara 2.
Ya, izin masuk ya. Jadi di acara 2 ini membahas mengenai generalisasi peta. Mungkin bisa dilanjut. Nah, mengenai generalisasi itu apa, yaitu memilih dan menyederhanakan penyajian unsur-unsur permukaan bumi di atas peta yang berhubungan dengan skala agar pemakai peta mendapatkan kejelasan dalam membaca peta. Nah, generalisasi ini dilakukan dikarenakan adanya ketidakmungkinan peta untuk menyajikan seluruh penampakan permukaan bumi. Next. Terdapat dua macam terdapat macam-macam generasi, yaitu ada grafis yang dimana berkaitan dengan geometri dari objek atau bentuknya, penyederhanaan, pembesaran, pergeseran, penggabungan, dan pemilihan, dan ada satu lagi yang bisa ditampilkan dulu. Dan ada konseptual yang dimana itu berkaitan dengan suatu objek atau peruntukannya atau fungsinya buat apa. Ini bisa dilanjut. Nah, pada generalisasi peta, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ada tebal garis. Ya, ini mungkin bisa ditampilkan juga ya gambar-gambarnya. Ada tebal garis, ukuran simbol, ukuran huruf penamaan, dan objek penting yang ditonjolkan. Coba di next dulu. Nah, di sini ada ini ya, mundur. Penjelasan sedikit aja mengenai gambar mungkin. Jadi saya kan membahas mengenai skala. Jadi di sini ada peta skala kecil, peta skala sedang atau menengah, dan juga ada peta skala besar. Yang dimana dari perbedaan skala ini akan menunjukkan perbedaan juga muka petanya, bagaimana muka petanya. Bisa terlihat di sini. Mungkin bisa dilanjut. Bisa mengambilkan semuanya dulu. Nah, di sini ada jenis-jenis peta yang berdasarkan dari skala, yaitu
ada peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, lalu ada peta skala kecil, dan juga ada peta skala geografis dengan ketentuan dari skalanya masing-masing, bisa dilihat sendiri. Nah, lalu lanjut. Terdapat cara-cara untuk menggeneralisasi ya, itu terdapat 3, yaitu ada sistem grid bujur sangkar, ada fotokopi, dan juga ada alat pentograf. Yang dimana pada acara 2 kemarin itu diharuskan menggunakan sistem grid bujur sangkar. Ya, tadi sampai sini ya. Lalu ada alat pentograf dan ada fotokopi. Nah, sampai sini mungkin dari praktikan ada pertanyaan atau tidak? Izin bertanya, Bang. Ya, gimana? Tidak. Yang itu yang tolong di slide generalisasi konseptual, Bang. Maksudnya itu aku nggak terlalu paham tentang itu. Nah, menjawab ya. Jadi kan di sini ada grafis dan juga ada konseptual. Nah, konseptual itu dengan peruntukannya, fungsinya. Contohnya misalkan ada 2 bangunan. Nah, itu untuk konseptualnya dibedakan. Yang mana itu contoh ya, misalkan ada dalam satu lingkupan cakupan itu terdapat 5 bangunan, yang dimana terdapat 4 bangunan itu hotel dan 1 bangunan itu apartemen. Nah, konseptual itu dengan kayak fungsinya atau peruntukannya, itu perbedaannya. Misalkan kalau dari pembuatnya itu ingin membedakan ya, bukan hanya bangunan saja, ingin membedakan, yang dimana ada hotel dan juga ada apartemen, seperti itu dengan simbolnya yang berbeda. Gimana tidak? Kalau misal berarti kalau 5 bangunan dijadiin 1 itu kan pas perkecilan, Bang. Terus kalau perbesaran kasusnya gimana, Bang? Bisa Ya kalau gitu nggak? ya kalau perbesaran ya menjadi besar gitu. Contohnya, nah seperti ini. Lihat tuh. Kalau hanya kotakan kecil, kalau diperbesar ya udah menjadi besar, lebih detail gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Dan ukurannya mungkin akan menjadi lebih detail bagaimana bentukan dari bangunan-bangunannya. Gimana? Oke, makasih, Bang. Ya, yang lain gimana? Yang lain ada pertanyaan lagi? Oh iya, biasakan ya kalau ingin bertanya tuh nama NIM dulu. Izin masuk ya, nambahin sedikit tadi tentang konseptual. Kalau konsep generalisasi konseptual tuh berdasarkan peruntukannya, itu bisa kamu beri contoh kayak semisal kamu mau bikin peta area pertambangan atau peta jenis tanah. Di situ nanti kan dalam suatu permukaan bumi itu kamu mau bikin jenis peta jenis tanah gitu. Terus kamu mau generalisasi tuh. Nah, dalam skala kecil itu kan bisa nampak beberapa jenis tanah. Dan sedangkan kamu mau bikin jadi peta skala besar, itu kan jadi lebih detail ya. Itu nanti bisa kelihatan dalam satu area itu nanti nampak cuman beberapa jenis tanah gitu. Semisal peta skala 100.000 bisa nampak peta jenis tanahnya tuh ada 5, misal kayak Pratosol, Rigosol,
peta pas apa jenengnya, ya pokoknya jenis tanah. Tapi kalau semisal kamu generalisasi jadi makin detail, itu paling cuman kayak nampak rigosol doang atau listosol doang gitu. Terus kalau itu juga tergantung sih dari segi bangunannya itu apakah rapat atau enggak. Kayak semisal kalau cuman satu bangunan, mau kalian perbesar atau kecil pun itu nanti jatuhnya tetap bangunan. Bisa juga kalian hilangkan, tergantung skala kalian. Kalau semisal dalam suatu area terdapat banyak bangunan, kayak contohnya yang penggabungan itu D, itu kan terdiri dari beberapa bangunan. Terus di skalanya diperkecil, itu jadi bisa nampak permukiman. Sebaliknya dari permukiman, terus kalian skalain, skalanya jadi gede, jadi lebih detail itu nanti dari permukiman bisa jadi cuman bangunan. Gitu sih buat konseptual. Ini mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, atau masih ada pertanyaan. Udah mungkin bisa dilanjut ya ke acara selanjutnya, acara 3. Oke, sebelumnya suaraku kedengaran ya? Oke, selanjutnya untuk acara 3 mengenai penentuan jarak luar. Yang ini yang benar jarak luas dan volume. Itu salah itu R. Harusnya luas. Oke, bisa di next saja. Jadi kemarin di acara 3 ini kita belajar yang namanya ada yang namanya unsur di peta. Itu kalau biasa disebut titik, garis sama area, atau di sini disebut posisional, linear sama luasan. Nah, itu sebenarnya itu unsur yang emang ada di dalam peta itu sendiri. Dan di setiap peta memang pasti salah satu atau salah 3 ini ada dari unsur di dalam peta. Yang pertama unsur yang tidak memiliki dimensi atau perluasan, itu disebut posisional. Atau bisa kalian sebut titik. Lalu yang kedua, garis atau linear, unsur yang memiliki suatu perluasan atau segi. Ada contohnya seperti jalan maupun sungai. Lalu yang ketiga ada luasan atau area. Itu sebagai bentuk perluasan atau berdimensi dari 2 dapat ditentukan berdasarkan luasnya. Langsung aja bisa di next mungkin. Lalu di sini juga kita menentukan suatu titik dari lokasi kita dari suatu tempat dapat ditentukan dengan cara paralel dan meridian, lalu jarak dan arah, jarak, dan yang keempat arah dan arah. Dan untuk arah itu sendiri kita bisa membaca dengan 2 cara, yaitu bearing dan azimut. Mungkin bisa di next saja, Bang. Dan untuk pembacaan arah itu sendiri ada 2, yaitu sudut azimut dan sudut piring. Yang sudut azimut kriterianya ada seperti ini. Sudut yang dihitung dari searah sejarum jam, terus berkisar dari 0 derajat hingga 360 derajat. Contohnya seperti N 45 derajat is dan N 285 derajat is. Lalu untuk sudut piring itu tidak bisa sudut yang dibaca tidak bisa lebih dari 90 derajat. Piring diambil dari utara atau selatan sebagai titik awalnya, ke timur atau ke barat.
Ini contoh pembacaannya ada N 45 derajat east, N 25 derajat west, sama short 30 derajat east. Oke, bisa untuk penggambarannya bisa bisa dilihat di kiri ini. Ya, di kanan maksudnya. Mungkin bisa di next saja, Bang. Dan untuk acara 3 kemarin kita emang menghitung 3 hal yang dihitung. Yang pertama jarak, luas, dan volume. Untuk penghitungan jarak itu kan dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau untuk luasan itu kan kita tidak menghitung luasan dari kotak ya, tapi kita menghitung luas dari area yang tidak berbentuk. Jadi memang tidak ada bentuknya, tapi meskipun tidak ada bentuknya, hal tersebut masih bisa dihitung. Lalu untuk volume, volume itu merupakan unsur yang berdimensi 3, dapat untuk hal yang berdimensi 3 dan dapat ditentukan volumenya. Misalnya volume waduk, cadangan bahan galian, dan sebagainya. Kemarin juga sudah dijelasin untuk volume itu sendiri. Next. Oke, ini untuk perhitungan jarak di next saja, Bang. Oke, untuk perhitungan luas kemarin ada 3 metode. Ada metode kisi, metode lajur, dan segitiga. Oke, di next saja. Untuk metode kisi ini penggambarannya berupa kotak, jadi dan kemarin sudah dipraktekkan ya. Jadi bisa lah untuk kalau diminta untuk menghitung lagi. Untuk metode lajur juga seperti ini. Dari kita menentukan garis-garis dan garis untuk tiap lajurnya dan menghitung luas dari lajurnya itu sendiri. Lalu yang metode segitiga, kita membentuk segitiga dari luasan daerah yang kita ukur dan menghitung offsetnya juga. Di next. Untuk metode luas ada cara mekanis atau cara tambahan yang dimana kita tidak mempraktekannya karena di sini menggunakan alat yang namanya planimeter. Jadi untuk pembacaannya nanti untuk alat tersebut nanti ditempelkan ke daerah yang mau diukur, nanti di daerah maksudnya di alat itu sudah bisa membaca luasan dari daerah yang akan kita ukur. Disesuaikan untuk arahnya, luasan dari daerah yang akan kita ukur. Next. Untuk perhitungan volume juga sudah, kita kemarin menggunakan kontur dari suatu bukit. Jadi untuk perhitungan ini kemarin kita menggunakan bukit ya. Dan penggambarannya bisa seperti kiri ini. Ini karena yang digambar berupa cekungan, jadi bentuknya seperti ini. Bukan yang digambar bukan bukit ya, tapi cekungan. Jadi volumenya dihitung dan rumus yang digunakan seperti itu. Oke, di next saja. Oke, mungkin untuk acara 3 dari praktikan ada pertanyaan? Oke, acara 3. Acara 3 yang keluar apa? Tadi kan yang dari Kak Sofi ini yang bertanya, acara 3 yang keluar apa, Bang? Mungkin kalau dari kalian mau belajar acara 3 bisa belajar tuh gimana caranya menghitung luas, menghitung jarak, sama menghitung volume. Itu rumusnya seperti apa, cara menghitung cepatnya seperti apa. Karena besok kan waktu yang diberikan kan sedikit ya, tapi pekerjaannya juga memakan banyak waktu. Saranku digunakan semaksimal mungkin aja waktu yang diberikan, dan sebelumnya dipersiapkan alat-alatnya seperti HVS, kertas, pensil maupun pulpen maupun penggaris seperti itu.
Oke. Dari aku mungkin acara 3 karena tidak ada yang bertanya, bisa dilanjut aja mungkin ya untuk acara 4. Baik, sebelumnya suaraku kedengeran nggak ya? Dengeran, Kak. Kedengeran. Oke, selanjutnya itu adalah acara 4, yaitu di acara 4 ini membahas tentang peta block plan. Lanjut, Bang. Nah, untuk block plan sendiri itu merupakan gambaran suatu lokasi bangunan yang diperkecil dengan skala tertentu, di mana gambaran itu nanti bisa digunakan untuk menunjukkan detail dari suatu rencana yang kedepannya akan dilakukan. Rencananya itu seperti rencana jalan, listrik, utilitas air bersih, dan air kotor, fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Oke, lanjutkan. Nah, untuk block plan sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Itu ada lahan terbangun, di mana lahan terbangun itu merupakan lahan yang telah terbuat semacam perumahan, industri, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Seperti lahannya itu sudah ada bangunan di atasnya. Nah, yang kedua itu adalah lahan tak terbangun. Lahan tak terbangun di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu aktivitas kota dan non-aktivitas kota. Nah, lanjut, Bang. Selanjutnya itu ada lahan perkerasan. Lahan perkerasan ini dicirikan dengan minimnya infiltrasi air dan tidak adanya vegetasi seperti jalan. Lanjut, Bang. Dan ini merupakan contoh dari block plan yang ada di UPN Veteran Jakarta. Ya, lanjut, Bang. Lanjut dulu, Bang. Oke, di acara kali ini itu menghitung luasan yang ada lahan terbangun, lahan tak terbangun, sama perkerasan. Dan perhitungannya itu menggunakan metode segitiga. Metode segitiga sendiri itu sudah dijelaskan di acara sebelumnya. Lanjut, Bang. Nah, luas dari suatu lahan itu nanti akan diketahui rasio luasnya. Nah, rasio luas ini nanti itu bisa dikorelasikan ke RT RW yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu. Mungkin untuk acara 4 sekian. Apa ada pertanyaan yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut dulu mungkin ya. Izin bertanya, Kak. Nama saya Yusinta Dewi, NIM 114200057. Saya mau tanya kalau misalkan acara 4 itu yang harus dipelajari atau yang keluar di ujian itu yang mana aja ya, Kak? Oke, izin jawab ya. Jadi untuk di acara 4 ini, pelajarin aja bagaimana cara menentukan peta block plan-nya. Jadi kayak yang mana lahan terbangunnya, lahan tak terbangunnya, yang mana lahan perkerasan, dan menghitung luasannya. Terus kemudian keterkaitan dari luasan-luasan yang didapat dari ketiga lahan tersebut dengan RT RW atau RTH di daerah tersebut.
Terus juga bisa dipelajari juga dari pembahasan kalian masing-masing. Terima kasih, Kak. Yang ada lagi? Nambahin Nanda. Iya, Bang. Perkenalkan nama gue dari yang satu ya kayak yang udah disampaikan Kak Nanda ya, misal kalian udah dengan kalian di acara 4 kan udah ini hitung misal berkerasan berbangun sama lahan berbangun karena bentar, empat kurang ya, bentar. Nggak kedengeran, Bang Yudan. Benar, tes. Jelas ya? Jelas, Bang. Oke, maaf ya tadi tempatku rame, soalnya lagi ada acara. Oh ya, yang kayak udah disampaikan ke Anda sebenarnya masalah yang acara 4 tuh, yang keluar bagian mana aja. Kalian ini intinya tuh ya mungkin dari perhitungan kalian yang udah kalian lakuin kan, yang dari kalian terbangun sama perkerasan tuh. Nah, kalian analisis nanti analisis kalau misal RT RW-nya sesuai atau gimana, nanti kalian analisis kalau misalnya ada kasus gimana kayak misal cara ningkatin RT RW-nya tuh. Nah, nanti ya kalian mungkin seperti itu kalau soalnya, atau enggak kalian juga pelajarin bagian ini perbedaan yang antara lahan terbangun sama perkerasan itu apa gitu. Mungkin itu sih kalau aku mau nambahin ya tentang acara 4 yang keluar bagian mana. Oke, kalau dari yang lain mau nambahkan silakan. Halo, tes. Suara aku masuk? Oke. Lanjut acara 5. Pembuatan peta topografi berdasarkan data citra dan penampang profil topografi. Lanjut, next. Masih fresh ya di acara 5 terakhir yang kalian ketemu. Terus di acara 5 ini ada kontur, kita ketemu kontur udah dijelasin di acara sebelumnya. Jadi next saja.
Terus sifat-sifat kontur juga aku yakin pasti dari kalian udah hafal di luar kepala. Gimana gambarnya juga dipelajari juga ya gitu. Sifat kontur siapa tahu keluar dihafalin. Terus perbedaan peta topografi dan sketsa kontur. Kalau peta topografi itu ya peta yang ada komponen-komponen yang di acara 1 tadi ya, yang ada judul peta, pembuat peta, terus skala segala macam, terus simbol-simbol inset kayak gitu kan. Terus kalau sketsa kontur itu hasil dari gambaran kasar si pembuat petanya, hasil dari lihat langsung di lapangan. Terus next saja, Bang Hakim. Oh ya, itu jangan lupa presensi ya. Terus ada juga metode pembuatan peta, topografi, interpolasi, dan freehand. Kalau interpolasi kalian bikin segitiga gitu kan, kemarin seperti yang udah dijelasin di praktikum. Terus kalau bikin segitiga kan mengarah ke yang kontur tertinggi. Kalau freehand, ya udah kalian istilahnya kayak feeling aja kan diri situ. Oh, gimana sih sesuaiin dengan keadaan aslinya. Oke, lanjut Bang Hakim. Ini ada peta citranya, terus ada perhitungan. Nah, di acara ini kan intinya kalian di sini ya, main di perhitungan, terus bikin topografi. Nah, kalian pelajari betul di rumus interpolasi ini. Ada yang berkesesuaian atas, tidak berkesesuaian atas, tidak berkesesuaian bawah, tidak berkesesuaian atas bawah. Dipahami betul gimana cara kalau cari A di berkesesuaian atas atau B, cari X, AB, segala macam ya. Dipahami lagi apa itu bedanya T1, T2, kalau TP apa, TA apa, X itu apa gitu kan. Kalau T1 kan dia ini ya, ketinggian yang rendah. Kalau T2 yang tinggi. Kalau TA itu dia titik interval yang dekat dengan T2. Kalau TP berarti titik interval yang dekat dengan T1 gitu kan. Kalau X berarti jarak antar konturnya berapa kayak gitu. Aku paham, aku yakin lah pasti kalian masih pada ingat, masih pada fresh juga, pasti udah pada ngerjain deh. Paham banget tentang interpolasi ini. Terus lanjut mungkin. Nah, untuk perhitungan interval kontur 1/2000 kali nilai skala ya. Nilai skala ya, bukan skala. Bedain nilai skala dengan skala. Kalau nilai skala kan angkanya ya. Kalau misalkan 1/25.000 berarti nilai skalanya 25.000. Kalau skala 1/25.000. Terus kalau eksagerasi 1/n dikali nilai skala. Berarti kamu mau eksagerasi berapa kali? Misalkan 5 kali berarti 1/5 dikali nilai skalanya berapa. Dan seterusnya. Terus lanjut. Nah, buat garis sayatannya, kemarin udah pada bikin belum? Buat penampang topografinya. Oh ya tuh, kakak abangnya. Udah ya? Kakak abangnya jangan lupa absen juga. Terus, apa ini? Oh ya, kalau eksagerasi kan berarti dia intinya kalian lihat, pengen lihat suatu kenampakan di dalam bentuk dari sampingnya gitu kan. Kalau misalkan peta kan dia 2 dimensi ya, dalam bentuk datarnya. Terus kalau eksagerasi dia kamu bisa lihat dari sampingnya. Kalau peta kan dari atas kan gitu. Kayak kita lihat ini yang sebelah kiri kan kita lihat dari atas gitu kan ininya, konturnya. Terus kalau di eksagerasi kita bisa lihat dari sampingnya kayak gimana sih dia naik turunnya, lembah bukitnya mungkin, atau lerengnya seperti apa, terjal atau enggak, curam atau enggak gitu, atau mungkin landai. Buat cara eksagerasi sudah pada paham ya? Kemarin kan ada videonya juga, bisa dilihat lagi buat gimana cara bikin eksagerasi. Mungkin itu aja ya dari acara 5. Ada yang mau ditanyain?
buat apa yang keluar di acara 5, kayak yang aku bilang tadi ya, dipelajari rumus interpolasi kayak gimana, terus eksagerasi, cara eksagerasi kayak gimana, rumus eksagerasinya juga, terus mungkin nanti tentang penerapan kalian pembuatan peta topografi buat apa sih, terus buat penerapan kenapa kalian bikin eksagerasi buat apa, kayak gitu, dipelajari juga. Siapa tahu keluar. Ada yang mau ditanyain? Atau mungkin acara sebelumnya, kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh. Izin bertanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Milin Wisya, NIM 114200060 dari angkatan 2020. Tadi kan dari acara 1 sampai ke acara 4-nya itu ada beberapa yang soal perhitungan. Nah, itu nanti kalau di ujiannya, kalau yang perhitungan luas itu kan misalnya ada yang harus menggambar ya, Kak. Itu gambarnya bakalan susah nggak? Terus perlu dibuat tabel-tabel kayak praktikum biasanya nggak, Kak? Soalnya kalau gitu takutnya waktunya kelamaan gitu, Kak. Bakalan susah atau enggak, relatif ya. Siapa tahu menurutku gampang, menurut kalian susah atau sebaliknya gitu. Terus perlu digambar atau enggak, gimana nih asisten? Apa kita spill berarti? Gimana soalnya? Jadi perlu digambar atau enggak? Ya kalian ini aja deh, belajar apa ya, gambar secara cepat dan tepat gitu. Kami jadi asisten juga udah memperkirakan sih bakalan kalau dalam waktu 1 jam itu soalnya akan seperti apa. Nggak mungkin kami dari asisten bikin soal yang kalian dalam dalam 1 jam bikin, nggak mungkin dari asisten kami bikin soal yang dalam 1 jam kalian nggak bisa jawab semuanya, tuh nggak mungkin. Jadi kami udah memperkirakan semua soal pasti akan bisa dijawab dalam 1 jam kayak gitu. Jadi ya belajar aja lah ya. Belajar tentang perhitungan-perhitungannya, gambar-gambarnya, terutama di acara 5 ini, yang banyak gambar dan hitungannya. Belajar itu. Kalau acara 4 tadi kan udah dijelasin sama Bang Wildan ya, sama sama Kananda juga, apa yang perlu dipelajari di acara 4 buat UTS besok. Tentang RTH kan tadi, kesesuaian RTH bagaimana. Pahami lagi pembahasan kalian yang tentang RTH atau tentang lahan perkerasan, lahan terbangun tak terbangunnya itu. Di situ konsep-konsepnya kayak gitu, kalian pahami aja di situ. Menjawab ya, siapa tadi? Mei siapa? Milin, Kak. Oh ya, Menjawab, Milin. Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya udah. Udah sekian dari penjelasan ya, asisten. Terus mungkin aku boleh ya langsung ya Bang Yoga ini kasih informasi tentang besok atau gimana? Kan nggak ada yang kepo gitu tentang gimana sistem UTS besok? Ya udah, aku sampein langsung aja kali ya. Buat UTS besok, kalian mengerjakan soal, terus
soalnya nanti jadi kalian kayak UTS yang lainnya ya, nge-Zoom juga karena udah peraturan umum kan. Terus kalian wajib hadir 10 menit sebelum UTS. Kalau dari 10 menit sebelum UTS kalian belum hadir, kami anggap nggak mengikuti UTS. Jadi tolong diperhatikan betul, 10 menit sebelum UTS kalian udah harus join Zoom. Buat teman-temannya yang hari ini nggak ikut guyup, tolong dikasih tahu ya. Terus buat pengerjaannya nanti kalian siapkan aja kertas, HVS, terus mungkin bisa dari sekarang cicil ya, tulis nama NIM. Terus kalian siapkan juga HP yang ada scannernya, nanti kalian scan terus kalian upload ke Google Drive kayak gitu. Nanti dari asisten kasih link pengumpulannya. Terus untuk soalnya nanti juga dari asisten yang share di mananya besok, kita lihat besok ya. Terus untuk format filenya aku kasih tahu sekarang, tapi mungkin besok aku ingetin lagi. Buat format filenya itu plug underscore nim underscore nama, plug nim nama gitu. Kalau misalkan hari besok lupa, ntar aku ingetin lagi buat nama filenya. Terus waktunya 1 jam. Terus 5 menit toleransi buat pengumpulan jawaban. Setelah itu kami nggak menerima jawaban. Jadi, oh maaf, 50 menit ya sanunya pengerjaannya. Ya, terus toleransi untuk pengumpulannya 5 menit. Lebih dari itu kami tidak menerima. Jadi dianggap kalian tidak mengikuti UTS. Kecuali ada hal-hal tertentu ya. Kalau misalkan ada halangan atau apapun itu, tolong dikomunikasikan ke asisten. Tolong diberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya. Yang penting komunikasi. Ya, mungkin dari asisten lain ada tambahan. Kerjakan dengan jujur ya. Bang Wildan agak rame ya masih. Tadi Bang Wildan ngomong kerjakan dengan jujur. Ya, ini lagi rame. Ya mungkin kalau nggak ada aku kembaliin ke Salsa aja ya. Oke Kak, aku mau nambahin dikit aja, karena besok kan waktunya juga dikit ya, 50 menit. Nah itu kalian disiapin, apalagi yang bagian perhitungan mungkin kalian bisa nyoba-nyoba latihan, diperbanyak latihannya, karena kalau hafal rumusnya tapi nggak terbiasa buat ngerjain juga sama aja, nanti ngerjainnya lama. Jadi besok dipersiapin, sama alat tulisnya juga. Terus buat datanya juga jangan telat. Gitu aja. Mungkin dari asisten lain ada yang mau menambahkan atau tidak? Aku izin nambahin, izin masuk ya. Suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Jadi gini sih, benar kata Kak Salsa, dibiasain mengerjakan soalnya. Misalnya nanti ada soal pembuatan peta topografi nih. Ini misalnya ya. Terus kalian nggak usah bingung-bingung ngerjainnya. Ingat aja step yang di praktikum sama plug kemarin tuh kayak gimana. Misalnya nggak ada skalanya, terus aduh Kak, aku bingung ngerjainnya. Nah, ingat-ingat lagi stepnya. Cara dapetin skalanya gimana misalnya. Kayak gitu. Intinya cara pengerjaan diingat-ingat lagi. Bener kata Kak Salsa, apa ya, dilatihanin, jangan cuma dihafalin. Jadi biar pas ujian nggak bingung. Udah itu aja. Makasih. Dari asisten lain ada yang mau menambahkan lagi atau tidak?
Mungkin karena dirasa sudah cukup, kami dari asisten mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Aku kembaliin ke himpunan. Terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, aku mau ngingetin buat pemateri dan peserta guyup buat itu jangan lupa mengisi presensi. Oh iya, Put mau izin masuk Oh iya, silakan ya. sebentar, Put. Ini ya, besok untuk link Zoom-nya bakal dikirim asisten masing-masing di grup blog-nya. Ya, itu aja tambahannya. Semangat, terima kasih. Baik, sebelum mengakhiri acara pada malam hari ini, aku mau ngucapin, aku sebagai perwakilan dari himpunan mau ngucapin terima kasih buat pemateri atau asisten atas materi yang sudah dipaparkan, dan terima kasih kepada Angkatan 2020 karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara guyup pada malam hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kakak, Bang. Bang. Makasih ya asisten udah mau ngisi. Enggak, Bas. Dapat apa, Bas? Apa? Dapat Di apa? gosen makanan, Bas. Insya Allah ada ini nih. Mas, Ini ya. konsumsi.